Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, yang mengikuti ibadah pada pukul 8 hari ini di gereja ini, dan juga yang mengikuti live streaming, kami menyampaikan selamat Advent untuk kita semua. Kita akan mulai ibadah kita. Mari kita puji Tuhan melalui kidung pujian 125, Bersukacita Pujilah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya, buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan. Beria-rialah di hadapannya. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, ajarkanlah kepada kami hukum-Mu. Janganlah tinggalkan kami. Bukalah mata kami supaya mengenal kebahagiaan yang daripada-Mu. Kuatkanlah kami melalui firman-Mu, dan jagalah kami dari setiap pengajaran sesat, agar kami mengenal bahwa Engkau adalah kehidupan kami, baik hidup atau mati, karena Tuhan Yesus Kristus anak-Mu.
Amin. Dengarkanlah hukum Tuhan untuk minggu kita pada hari ini, yaitu hukum yang kelima sampai dengan hukum Taurat yang ke-10. Demikian hukum Tuhan. Hukum Taurat yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Taurat yang ke-6, jangan membunuh. Hukum Taurat yang ke-7, jangan berzina. Hukum Taurat yang ke-8, jangan mencuri. Hukum Taurat yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum Taurat yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian hukum Tuhan, mari kita memohon kekuatan untuk melakukan sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita.
Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikul laku yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi epistel untuk ibadah kita pada hari ini, yaitu yang terambil dari Mazmur 89 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Kita akan membaca secara responsoria. Pada ayat yang ke-9 kita sama-sama membacanya. Kesetiaan Tuhan kepada Daud. Nyanyian pengajaran Etan orang Esrahi. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaanmu tegak seperti langit. Untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun. Sebab siapakah di awan-awan yang sejajar dengan Tuhan, yang sama seperti Tuhan di antara penghuni surgawi? Kita sama-sama. Ya Tuhan Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat ya Tuhan, dan kesetiamu ada di sekelilingmu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta melakukan dalam kehidupannya. Amin.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan lagu pujian dari Ina Kamis.
Mari kita dengarkan warta jemaat. Shalom. Sejenak kita mendengarkan warta pelayanan minggu ini. Warta pelayanan Minggu 15 Desember 2024. Angka Romawi 1, nama minggu. Hari ini kita memasuki minggu Advent ketiga dengan topik minggu Engkau beroleh kasih karunia Allah. Yang kedua, bagian umum. Pertama, anak lahir. Tuhan telah mengaruniakan seorang putra bagi keluarga Bapak Yohanes Wilirio Hotua Friditus Situmorang, Ibu Devina Kristiani Sitorus, pada hari Senin 9 Desember 2024, WIK 26, NRJ 1461. Orang tua dan anak tersebut dalam keadaan sehat. Kedua, persembahan untuk keperluan Natal. Hari ini, Minggu 15 Desember 2024, kita mengumpulkan persembahan ke depan di dalam amplop untuk keperluan Natal di gereja kita. Format persembahan A, persembahan 1A, 1B, dan 2 sebelum khotbah. B, persembahan untuk keperluan Natal dengan menggunakan amplop setelah khotbah ke depan. 3. Konven dan Natal Full-Timer HKBP Distrik 21 Banten. Pada hari Senin 16 Desember 2024 bertempat di Gedung Menara Serpong BSD dengan tuan rumah HKBP Ciputat pukul 15 WIB akan diadakan konven dan perayaan Natal pelayan penuh waktu dan keluarga se-HKBP Distrik 21 Banten. 4. Penerimaan kembali menjadi jemaat. Pada hari Minggu 22 Desember 2024, gereja akan melaksanakan penerimaan kembali jemaat yang dikenai siasat oleh gereja, yaitu Bapak Reynaldo Simajuntak, Ibu Luciana Manurung, bertempat tinggal di Banjarwijaya, Klaster Asia, Blok B nomor 23 dari WIK 37. Acara penerimaan kembali dilaksanakan di konsistori gereja masuk pukul 5.30 WIB, ibadah minggu subuh. 5. Jadwal ibadah minggu. A. Sehubungan dengan pelaksanaan ibadah Natal Sekolah Minggu kelas besar hari ini, 15 Desember 2024, masuk pukul 16 WIB, maka ibadah minggu umum di HKBP Tangerang Kota dilaksanakan hanya 3 kali, yaitu ibadah minggu subuh pukul 6, ibadah minggu pagi pukul 8, dan ibadah minggu siang pukul 11 WIB. B. Ibadah minggu tanggal 22 Desember 2024 dan minggu tanggal 29 Desember 2024 dilaksanakan 5 kali seperti biasa, yaitu ibadah minggu subuh pukul 6, Minggu pagi pukul 8, Minggu siang pukul 11, Minggu sore pukul 16, dan Minggu malam pukul 18.30. 6. Ibadah Natal keluarga. Kita akan melaksanakan ibadah Natal keluarga di rumah masing-masing pada tanggal 23 Desember pukul 19 WIB atau menurut waktu yang ditetapkan setiap keluarga. Gereja menyediakan acara dalam bahasa Indonesia dan bahasa Batak, dan acara telah disediakan dan dapat diambil di pintu masuk gereja pada hari Minggu 22 Desember 2024, dan acara dalam bentuk soft copy akan di-share atau dibagikan oleh sintua WIK masing-masing. 7. Jadwal ibadah perayaan Natal. A. Pada hari Selasa 24 Desember 2024 akan dilaksanakan ibadah perayaan Natal dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Pertama, pukul 15 WIB, ibadah perayaan malam Natal bahasa Indonesia. 2. Pukul 19 WIB, ibadah perayaan malam Natal bahasa Batak. B. Perayaan ibadah Natal pertama
dan di semua ibadah dilakukan perjamuan kudus pada hari Rabu 25 Desember 2024 dengan jadwal sebagai berikut. Pukul 7 WIB ibadah Natal pertama pagi bahasa Indonesia. 2. Pukul 11 WIB ibadah Natal pertama siang bahasa Batak. Pukul 15 WIB ibadah Natal pertama sore bahasa Batak. Perayaan ibadah Natal kedua pada hari Kamis 26 Desember 2024 akan dilaksanakan ibadah Natal kedua pukul 9 WIB bahasa Batak sekaligus pelaksanaan sakramen baptisan kudus anak, peneguhan sidi khusus, penyerahan ulus dan pemberian diakoni huria. 9. Sakramen baptisan kudus anak. Pada hari Kamis 26 Desember 2024 yang akan datang, gereja akan melayangkan sakramen baptisan kudus anak dalam ibadah pukul 9 WIB. Bagi orang tua yang hendak membawa anak untuk dibaptis, agar mengikuti katekisasi baptis pada hari Rabu 18 Desember 2024 pukul 15 WIB bertempat di gedung Sekolah Minggu lantai 1 dengan membawa surat pengantar dari Sintua Wik dan buku keluarga jemaat, dan khusus bagi anak pertama supaya orang tua menyertakan fotokopi akte nikah dari gereja. 10. Rapat huria. Pada hari Sabtu 21 Desember 2024 pukul 9 WIB akan dilaksanakan rapat huria bertempat di Sopo Saroha. Diharapkan seluruh perhaladu partohonan, ketua-ketua seksi, pengurus LPJ, ketua panitia pembangunan, utusan jemaat dari setiap WIK mewakili 2 orang, mewakili guru sekolah minggu, dan mewakili pemuda untuk menghadiri rapat tersebut. 11. Tona Sinode Gudang HKBP ke-67. Pada hari ini kita akan mendengarkan Tona Sinode Gudang ke-67 HKBP yang nanti dibacakan setelah warta jemaat. 12. Kebersihan gereja. Demi kebersihan gereja dan kenyamanan gereja dan sekitarnya, dimohon kepada seluruh warga jemaat agar masing-masing membuang bekas sampahnya ke tempat sampah yang telah disediakan. Marilah kita jaga kebersihan gereja dan pekarangan gereja, karena gereja adalah tempat kita beribadah, menyembah, dan memuji Tuhan. Bagian ketiga, koinonia pelayanan persekutuan. Pertama, perayaan Natal anak sekolah minggu. Hari ini Minggu 15 Desember 2024 pukul 16 WIB akan dilaksanakan perayaan Natal sekolah minggu kelas besar HKBP Tangerang Kota bertempat di gereja. 2. Natal remaja pemuda HKBP Tangerang Kota. Pada hari Sabtu 21 Desember 2024 akan diadakan Natal remaja pemuda HKBP Tangerang Kota. Ibadah Natal dimulai pukul 16 WIB. Bagi seluruh remaja dan pemuda HKBP Tangerang Kota diundang untuk menghadiri perayaan Natal tersebut. Bagian keempat, ucapan selamat dan doa. Full timer, perhaladu dan seluruh warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada 103 orang jemaat dan selamat ulang tahun pernikahan kepada 32 keluarga. Firman Tuhan berkata, kiranya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Mazmur 20 ayat 5. B. Kepada jemaat yang sakit, karena Tuhan memberikan kekuatan dan kesembuhan. Demikianlah warta jemaat minggu ini sampaikan. Untuk warta lainnya dapat kita perhatikan dalam buku acara digital yang telah dibagikan melalui group setiap week. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pembacaan warta ini, dapat dikonfirmasi ke perhaladu di week masing-masing atau ke sekretariat jemaat pada waktu jam kantor. Kiranya Tuhan memberkati. Horas. Marilah kita dengarkan Tona Sinode Gudang ke-67 HKBP tanggal 2 sampai 8 Desember 2024.
kepada yang terhormat seluruh jemaat HKBP di tempat. Salam damai bagi kita semua dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja, Huria Kristen Batak Protestan telah melaksanakan Sinode Gudang ke-67 mulai hari Senin 2 Desember sampai dengan hari Sabtu 7 Desember 2024 di Seminarium HKBP Sipoholon, Tapanuli Utara, dilanjutkan dengan pelantikan pada hari Minggu 8 Desember 2024 di HKBP Piaraja Tarutung. Sinode Gudang HKBP ini dibuka dengan ibadah dan dilanjutkan dengan perjamuan kudus yang diikuti oleh 1.768 peserta Sinode Gudang beserta tamu undangan dari Northwestern Diocese of the Evangelical Lutheran Church in Tanzania, Pendeta Dr. Elmerek M. Kigembe, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) terpilih, Pendeta Jack Kelvin Fritz Manuputi, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan, serta para undangan lainnya dari pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba, Kabupaten Humbang Hasundutan, dan Kabupaten Samosir. Sinode Gudang HKBP berlangsung dengan suasana yang penuh kedamaian, ketenangan, kesatuan hati, dan sukacita di dalam kasih Kristus di bawah terang tema supaya kamu dibaharui dalam roh dari pikiranmu, Efesus 4 ayat 23, dan subtema dalam kasih Kristus dan persekutuan Roh Kudus, HKBP membarui janji, karakter, kultur, dan kemampuan pelayan, warga dan institusinya melaksanakan tugas panggilan Allah. Melalui tema dan subtema ini, HKBP mengajak seluruh peserta Sinode Gudang dan juga seluruh warga jemaat HKBP, baik secara pribadi dan institusi, melakukan pembaharuan diri secara menyeluruh, holistik, dan terus-menerus agar dapat melaksanakan tugas panggilan Allah bagi HKBP, yaitu agar menjadi berkat bagi dunia. Dalam rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan, seluruh peserta Sinode Gudang menerima berita jujur tahun, berita pelayanan dari Opui Eporus HKBP, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar, yang mencakup seluruh laporan pelayanan Sekretaris Jenderal Pendeta Dr. Victor Tinambunan, MST, Kepala Departemen Koinonia Pendeta Dr. Deonal Sinaga, Kepala Departemen Marturia Pendeta Daniel T.A. Harahap, MTH, dan Kepala Departemen Diakonia Pendeta Deborah Purada Sinaga, MTH, periode 2020-2024. Demikian juga dengan laporan pelayanan seluruh yayasan, lembaga, badan, komisi, komite, tim, dan berita pelayanan dari seluruh proses di 32 distrik HKBP. Seluruh kinerja selama periode 2020-2024 menjadi berkat dan dasar bagi HKBP untuk merancang dan menyukseskan transformasi pembaruan janji HKBP pada masa kini dan masa yang akan datang, untuk mengenapi panggilan Allah bagi HKBP agar menjadi berkat bagi dunia. Kita memuji Tuhan karena Dia memampukan Sinode Gudang menetapkan rencana strategis HKBP, langkah-langkah transformasi dan penguatan sentralisasi keuangan HKBP ke depan. Sinode Gudang HKBP ke-67 tahun 2024 ini adalah Sinode Gudang periodisasi. Oleh sebab itu, HKBP melalui Sinode Gudang telah memilih pimpinan untuk periode 2024-2028 mencakup Eporus, Sekretaris Jenderal, Kepala Departemen Koinonia, Marturia, Diakonia, dan 32 orang preses. Berikut adalah pimpinan HKBP yang terpilih pada Sinode Gudang HKBP ke-67. Pertama, Eporus HKBP, Pendeta Dr. Victor Tinambunan, MST. 2. Sekretaris Jenderal Pendeta Rickson Hutahayan, MTH. 3. Kepala Departemen Koinonia, Pendeta Dr. Deonal Sinaga.
4. Kepala Departemen Marturia Pendeta Bernard Manik MTH. 5. Kepala Departemen Diakonia Pendeta Eldarton Simbolon D. Min. Dengan 32 orang preses yang terpilih, yaitu pertama Pendeta Amin Amir Zaitun Sihite MTH. 2. Pendeta Arthur M. Sitorus STH MM. 3. Pendeta Big Y Simajuntak MTH. 4. Pendeta Donald Sianturi MDiv. 5. Pendeta Epsan B. Huta Barat MTH. 6. Pendeta German Butar-Butar STH. 7. Pendeta Hardi B. Luban Tobing MTH. 8. Pendeta Hasudungan Manado STH. 9. Pendeta Henry Nabitubulu MTH. 10. Pendeta Henry Banuarea STH MM. 11. Pendeta Herbin Silaban MTH. 12. Pendeta Kotler Lumanteruan MM. 13. Pendeta Jahor Purba MTH. 14. Pendeta Kamson Pasaribu MTH. 15. Pendeta Manganda Lubis STH M Ikom. 16. Pendeta Martin Manulang STH MM. 17. Pendeta Mauli Aritonang STH. 18. Pendeta Nexon Simajuntak MTH. 19. Pendeta Nixon Simajuntak STH. 20. Pendeta Oluan Nenggolan STH. 21. Pendeta Ridoi Batubara STH MPDK. 22. Pendeta Riedel Sihotang MTH. 23. Pendeta Rintalori Sianturi MTH. 24. Pendeta Robin Sarhot Lumban Gaul STH MM. 25. Pendeta Sampur Manulang STH. 26. Pendeta Samuel Stompul MTH MM. 27. Pendeta Samuel TH Ambarita STH. 28. Pendeta Sumihar Sinaga MTH Demin. 29. Pendeta Suwandi Sinambelan STH MPSI. 30. Pendeta Tonggo Sitompul MTH MM. 31. Pendeta Victor Singal Silalahi STH MM. 32. Pendeta Wisno Sihombing MTH. Sinode Gudang HKBP ke-67 ditutup dengan ibadah per hari Sabtu 7 Desember jam 11.30 WIB. Kemudian dilanjutkan dengan ibadah pelantikan pimpinan HKBP yang baru periode 2024-2028 pada hari Minggu 8 Desember 2024 di Gereja HKBP Piaraja Tarutung. Marilah kita sungguh-sungguh membawa dalam doa agar hasil keputusan dari Sinode Gudang HKBP ke-67 dapat dilaksanakan dengan baik. Demikian juga seluruh pimpinan HKBP periode 2024-2028 diberikan hikmat dan kekuatan oleh Tuhan untuk memimpin HKBP sebagai biji mata dan tubuh Kristus untuk 4 tahun yang akan datang. Melaksanakan tugas pembaruan diri, menggenapi panggilan Tuhan supaya menjadi berkat bagi seluruh dunia dan menjadi kemuliaan bagi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Seminarium HKBP 7 Desember 2024 teriring salam dan doa atas nama peserta Sinode Gudang HKBP ke-67 Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar, Eporus HKBP periode 2020 sampai 2024. Sekian, terima kasih. Mari kita kumpulkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita sambil bernyanyi dari buku nyanyian 591, Putri Sion.
sejahtera Allah yang melampaui segala akal hanya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Amang dan Inang. Firman Tuhan, kabar baik bagi kita pada Minggu Advent ketiga. Tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal 1 dimulai dari ayat 26 sampai dengan ayat 38. Saya akan membaca bagi kita demikian firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikian firman Tuhan. Amang dan Inang, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Advent ketiga yang sudah kita masuki hari ini disebut sebagai Minggu Gaudate, Minggu penuh sukacita, dan biasanya memang lilin dinyalakan warna merah muda. Tapi kalaupun masih ungu atau sudah putih tidak menjadi sebuah soal yang terlalu prinsip. Tapi satu hal yang harus kita ketahui, bahwa di Minggu Advent ketiga ini, Minggu Gaudate, kita diajak bersukacita. Bagaimana mungkin kita bersukacita di tengah-tengah Minggu Advent ketiga ini, terutama dalam suasana-suasana yang kita hadapi? Mungkin kalau yang sudah menerima THR Natal bisa bersukacita. Sudah menerima THR Natal dari kantor, dari perusahaan, dan lain sebagainya, mungkin bisa bersukacita. Tapi bagaimana mungkin orang yang sama sekali belum atau sama sekali tidak menerima THR Natal sampai hari ini, dan mungkin sampai berlalu pun tahun 2024 ini, THR Natal pun tidak akan diterimanya, dan lain sebagainya. Amang dan Inang, agar kita dapat merasakan sukacita di Minggu Advent ketiga, karena memang Minggu Advent ketiga, Minggu Gaudate ini berbicara tentang kelahiran Kristus yang akan kita rayakan pada Natal nanti. Itu sebabnya teks diambil dari
Lukas 1 ayat 26 sampai 38, pemberitahuan tentang kelahiran Yesus yang terjadi melalui Maria dan Yusuf. Bagaimana supaya kita bersukacita menyambut kelahiran Kristus yang datang sebagai juru selamat? Amang dan Inang, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita perlu merenungkan apa yang dituliskan oleh seorang bapak gereja bernama Agustinus. Dia berkata demikian: dalam memaknai Advent, kita harus menyadari bahwa diri kita seolah-olah seperti orang yang akan tenggelam di dalam derasnya arus air. Kita berusaha meronta-ronta, melamba-lambaikan tangan, dan kita berusaha mengangkat kepala kita agar kita mendapatkan udara sampai pertolongan datang. Seperti itulah kita memaknai Advent yang ketiga ini hendaknya. Apa maksudnya? Orang hanya dapat memahami dan menghayati makna Advent jika ia menyadari nasib buruk yang membelitnya, jika ia menyadari kesuraman masa depan yang akan dihadapinya. Advent ini akan terasa bermakna dan berguna bagi setiap kita yang hadir. Bagi orang-orang yang percaya, kelahiran Kristus itu akan sangat-sangat bermakna dan mendatangkan sukacita penuh bagi kita. Selama kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa, dan karena dosa itu kita harus binasa. Jadi kalau Agustinus tadi berkata, menempatkan diri, memposisikan diri sama seperti seseorang yang tenggelam dalam derasnya arus air, berusaha meronta-ronta melambaikan tangan dan mengangkat kepala, kita sedang tenggelam dalam lumpur dosa. Tidak ada yang bisa menarik dan menyelamatkan kita, terutama kekuatan kita sendiri dan keberadaan kita sendiri. Tidak ada sesuatu hal yang dapat kita lakukan yang besar untuk melepaskan kita dari lumpur dosa itu. Masa depan kita suram karena dosa, kita harus binasa dan mati. Tetapi di minggu Advent ketiga ini, firman Tuhan, malaikat Gabriel datang bahwa Allah akan menyelamatkan kita, memberikan kita juru selamat. Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak yang bernama Yesus. Dialah yang kelak menjadi juru selamat, yang akan menyelamatkan kita dari lumpur dosa itu. Sehingga Mang dan Inang, kalau kita tidak bisa menyadari dan sungguh-sungguh tidak bisa memahami bahwa diri kita adalah orang-orang berdosa, tawanan yang harus dihukum mati, maka kedatangan Yesus, kelahiran Yesus, berita tentang kelahiran Yesus yang dibawa oleh malaikat Gabriel ini sama sekali tidak berguna dan tidak berarti bagi kita. Tetapi berita tentang kelahiran Yesus akan menjadi sangat berguna dan berharga serta bermakna, karena kita sadar betapa suramnya, betapa gelapnya, betapa hancurnya hidup kita karena dosa. Kita harus binasa dan mati. Tetapi Allah Maha Murah Hati, Dia penuh kasih karunia, memberikan anaknya kepada kita. Amang dan Inang, benar yang dikatakan Martin Luther itu, bahwa memaknai Natal dan memaknai Advent sama seperti orang yang haus, betul-betul haus, bisa merasakan nikmatnya segelas air di tengah kehausannya yang sangat melanda.
Orang hanya dapat mengalami manisnya dan indahnya anugerah pengampunan Tuhan kalau ia menyadari betapa tidak berdayanya kita melawan dosa dan betapa celakanya kita bila dosa itu terus menguasai kita. Kesehatan akan sangat berguna dan berarti bagi orang-orang yang telah pulih dari sakitnya. Semangkuk nasi akan berharga dan sangat berarti bagi orang-orang yang sungguh-sungguh kelaparan. Demikianlah dengan kelahiran Kristus yang dibawa oleh malaikat Gabriel ini. Akan sangat berarti bagi kita kalau kita menyadari betapa hinanya, betapa hancurnya hidup kita karena dosa yang melanda kita. Amang dan Inang, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di Minggu Advent ketiga ini kita diberi tema Engkau beroleh kasih karunia Allah. Kita tentu sepakat bila disebut kasih karunia, ini berbicara tentang keberhasilan, berbicara tentang kegembiraan, berbicara tentang kebahagiaan, berbicara tentang kesuksesan, berbicara tentang kesehatan dan kesembuhan. Kalau orang yang sakit sembuh, tentu kita berkata dia beroleh kasih karunia. Kalau orang yang selama ini kehilangan pekerjaan atau menganggur, sekarang mendapat pekerjaan dan puji Tuhan pekerjaannya semakin baik, oh dia beroleh kasih karunia Tuhan. Yang kita nantikan selama ini terutama pasangan-pasangan keluarga muda, Tuhan karuniakan anak, dia beroleh kasih karunia. Usaha kita semakin baik, semakin luas, semakin besar, kita beroleh kasih karunia. Kita sepakat semua dengan hal itu. Anak-anak kita berhasil, kita pun menjadi orang tua yang beroleh kasih karunia. Tetapi dapatkah kita berkata bahwa Maria beroleh kasih karunia? Sementara malaikat Gabriel berkata bahwa dia beroleh kasih karunia. Seorang perempuan yang sedang menanti-nantikan hari bahagianya. Kalau kita bayangkan Maria ini sebagai putri Batak, tentu dia sudah memesan gedung Maria yang di Pulau Gadung menjadi tempat pestanya. Dia sudah persiapkan segala sesuatunya. Dan keluarga sudah mempersiapkan. Nungamar hori-hori dinding. Sudah bertunangan. Semuanya sudah dipersiapkan. Tetapi pada waktu yang tidak pernah dia bayangkan, Tuhan melalui malaikat Gabriel datang dan berkata kepadanya setelah dia disalami, dia akan beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Kasih karunia itu dia akan hamil, mengandung seorang anak laki-laki. Itu sebabnya dia kebingungan bagaimana mungkin itu terjadi. Sebab aku masih perawan. Aku belum memiliki suami. Kasih karunia kah kalau terjadi hamil di luar nikah? Tentu kita akan menolak ini. Banyak hal yang akan kita pertimbangkan. Banyak. Bagaimana mungkin seorang perempuan yang belum memiliki suami diberikan kabar bahwa dia akan mengandung seorang anak laki-laki dan itu disebut sebagai kasih karunia. Dalam konteks kebutuhan Maria, harusnya kasih karunia itu, engkau beroleh kasih karunia Maria, ada orang yang menyumbangkan gedung pesta untukmu. Edokan inangkan, harusnya ini yang kita pahami. Pengantin butuh itu. Engkau beroleh kasih karunia Maria, nanti setelah menikah, ada hotel bintang 5 tempatmu berbulan madu. Di Perancis misalnya. Atau di Bali. Engkau akan beroleh kasih karunia Maria karena semua biaya pestamu ditanggung oleh amang borum yang baik hati itu. Luar biasa lah kalau seperti itu. Inilah kasih karunia harusnya dalam konteks kebutuhan Maria waktu itu.
Tetapi justru yang datang itu berbeda. Kasih karunia yang dimaksud oleh Gabriel itu, oleh firman Tuhan itu bukan kasih karunia seperti apa yang dibayangkan oleh manusia umumnya. Tapi justru berita yang sangat tidak menyenangkan dan tidak menyenangkan. Coba kita bayangkan Amang dan Inang, seandainya kita berada di posisi Maria, atau kita berada sebagai keluarga Maria, semuanya telah dipersiapkan. Dapat tua hata, kamar hori-hori dinding, hanya menunggu waktu untuk peresmian pemberkatan nikah di gereja. Tetapi dalam rentang waktu untuk menantikan itu, ada peristiwa di luar kendali dan harapan kita yang justru terjadi. Kita berpikir bahwa semua rencana yang sudah kita persiapkan rusak dan gagal. Jadi mungkin kalau di era media sosial ini, Maria ini udah viral ya. Viral. Seorang perempuan hamil di luar nikah dan akan menjadi buah bibir yang paling nikmat untuk digosipi selama bulan Desember. Jadi waktu itu loh, nama sah, nya buruni jadunangan, ngambil di luar nikah wah, nah, beh, atau itu kombati si Josephia si tinggal honi, baru do, kalau pas itu ndak buru-buru si songoni, baru do songoni. Tidak menyenangkan sama sekali, tidak menyenangkan. Karena memang sama seperti kita Amang dan Inang dalam konteks kebudayaan orang Yahudi pun, bahwa seorang perempuan yang tidak memiliki suami hamil di luar nikah ini dianggap sebagai perempuan yang cemar, aib, bukan hanya pada Maria tetapi juga pada keluarganya. Dan hukumannya menurut Ulangan 20 itu, Ulangan 20 dirajam pakai batu, dilempar sampai mati. Itu hukuman. Kalau ketahuan perempuan yang belum bersuami sudah hamil. Berat resikonya, berat. Sangat-sangat berat. Seperti itulah Amang dan Inang perjalanan hidup kita ini. Sama seperti Maria. Yang kita rancangkan, kita merencanakan yang baik. Kita mendambakan kebahagiaan. Kita persiapkan semuanya dengan baik. Tapi yang datang justru kadang berbeda. Rencana Tuhan. Itu sebabnya yang pertama dari firman Tuhan ini, hidup tidak selalu seperti apa yang kita inginkan. Tetapi rancangan Allah selalu mendatangkan kebaikan. Amin. Kata sakapi songonon, tapatu padinggan, semua kita persiapkan tanpa kekurangan satu apapun. Semuanya. Bahkan kita bawa dalam doa. Tapi maksud Tuhan lain. Tuhan memasukkan rencananya dalam rencana kita. Dan rencana Tuhan jauh sangat berbeda dengan rencana kita. Dan Tuhan berkata ini harus terjadi. Tuhan pilih kita menjadi perwujudan rencananya. Siapakah Maria? Sehingga Tuhan harus memilih dia. Menjadi ibu Yesus. Menjadi alatnya untuk menyatakan rencananya yang sangat besar itu. Tidak tahukah Tuhan bahwa Maria akan menikah? Tidak tahukah Tuhan bahwa Maria akan menanti-nantikan hari bahagianya? Semua orang mendambakan itu. Salah satu yang paling kita nantikan dalam hidup kita ini adalah hari pernikahan kita. Inilah hari yang paling berbahagia. Maru tang petaho, tang terasa yang gue sadari. Alani tabuni hudul di singgah sana. Nah tahu. Alidung masuk. Seminggu mulai terasa. Apalagi mau tumpak narodang sesuai. Dot ekspektasi bahwa orang semua berpikir matu sadok tu baru mana itu biasa. Tapi apapun katanya, sekalipun itu mungkin modal yang dipinjam dari siapapun, tapi hari pernikahan itu menjadi hari yang paling berbahagia, yang paling ditunggu-tunggu oleh setiap orang. Tuhan memasukkan rencananya kepada rencana Maria. Maria terhisap dalam rencana Tuhan. Menyenangkan, mengerikan? Oh iya, sangat mengerikan menurut saya. Tetapi Maria beriman. Dan firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa kasih karunia Allah itu
tidak selalu seperti apa yang kita bayangkan. Seperti saya katakan tadi, keberhasilan tidak selalu. Tidak selalu seperti apa yang kita pikirkan. Dari kisah Maria ini kita belajar bahwa kasih karunia Allah tidak selalu seperti yang kita harapkan dan rindukan, tetapi kasih karunia Allah itu selalu mendatangkan kebaikan dan sukacita besar, sekalipun di awal sangat berbeda dengan apa yang kita harapkan, yang kita inginkan, tetapi pada akhirnya kasih karunia Allah itu jauh lebih besar, lebih tepat dan lebih baik bagi kita daripada yang kita pikirkan. Karena itu Amang dan Inang memahami rancangan dan rencana Tuhan dalam hidup ini tidak bisa hanya separuh-separuh, tidak bisa hanya sebagian, atau hanya di awal atau hanya di akhir. Tetapi kita pahami rencana Tuhan dan kita imani secara keseluruhan. Karena itu Amang dan Inang, terkadang terjadi dalam kehidupan kita yang demikian. Ada saja situasi atau sisi-sisi yang tragis dalam hidup kita. Kesehatan kita tidak selalu baik, usaha kita tidak selalu sukses. Kita sudah berusaha keras, bekerja tekun, jujur, sungguh-sungguh, malah ditipu orang. Kita sudah berusaha sungguh-sungguh, masih saja belum berhasil. Hal ini mengingatkan kita, ada dimensi lain dari kehidupan kita yang sama sekali tidak dapat kita mengerti. Dan yang kedua, bahwa dimensi hidup kita ini tidak seperti bercinta selalu romantis. Tidak selalu spektakuler. Tapi terkadang ada jalan yang tragis, yang terjal, yang harus kita lalui seperti Maria dan Yusuf. Oleh sebab itu, bila saat ini hidup kita menghadapi hal yang demikian, seolah-olah apa yang kita persiapkan dan rencanakan gagal, atau tidak seperti yang kita harapkan, percayalah, Amang dan Inang, ini harus kita bawa ke dalam hati kita masing-masing. Ingat, bahwa Tuhan belum selesai menenun benang-benang kehidupan kita. Belum. Kalau hari ini usaha kita belum berhasil, rencana kita belum berhasil, harapan kita belum tercapai, ingat dan renungkan. Tuhan belum selesai menenun benang-benang kehidupan kita. Dia masih akan terus bekerja, menenun benang kehidupan kita sampai benar-benar indah dan sempurna serta bermakna. Karena itu tetap setia sebagai hamba, sama seperti Maria. Maria tidak langsung menolak. Unang ma Tuhan, unang aku. Jadi unang ma baik. Bolehkah Maria berkata demikian? Oh, sangat boleh. Janganlah aku Tuhan si Maria, si Marta aja lah. Bisa saja. Tetapi Maria setia. Dia mau ikut proses dengan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, Amang dan Inang, dari firman Tuhan ini, sekiranya pun tidak masuk akal, bukan berarti tidak benar. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebagai seorang perempuan yang masih sangat muda belia dan belum memiliki banyak pengalaman, tentulah Maria kebingungan mendengarkan berita yang disampaikan malaikat Gabriel. Itu sebabnya Maria bertanya, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Ini pertanyaan yang sangat jujur, yang sangat jujur. Sebab baik dan hormatnya seorang perempuan hamil kalau sudah bersuami. Itulah hormat dan baiknya. Secantik-cantiknya perempuan, sehebat-hebatnya, kalau hamil di luar nikah akan runtuh kehormatannya. Akan runtuh. Ini hukum sosial, terutama bagi orang Yahudi. Tetapi dalam kebingungan dan keraguan-raguan Maria itu, malaikat memberikan jawab. Ayat 35 dan 37, Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Artinya proses kehamilan Maria
bukan perjumpaan maaf sel telur dan sperma. Hidup baik di hata hapor siota ponggol padua ini sangat jelas. Hapor sia di Yesus Kristus anak di bata jauh bana sesedai. Imana tubuh si Maria nage-bege cetot di perbadi ada orang sohabuan. Ada orang sohabuan. Maksudnya sebelum ditaburi sperma. Sebelum ditaburi sperma. Karena menurut ilmu kedokteran, orang perempuan bisa hamil kalau pertemuan antara sel telur dan sperma. Dibuahi spermanya. Hanya itu yang mungkin bisa terjadi hamil. Menurut ilmu kedokteran. Ada orang sohabubuan sebelum ditaburi sel sperma. Bubuk. Itu habubuan ini. Dari kata bubuk. Bubuk maksudnya sperma. Dalam konteks itu. Maka antum uliyah do hata aporsiat taponggol padua ini. Kuasa Roh Kudus bekerja. Dan ini yang menandakan bahwa Yesus itu adalah Allah. Dia bukan lahir dari perjumpaan antara sel telur dan sperma. Tetapi dia lahir karena kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam diri Maria. Dan itu juga yang menandakan Yesus adalah manusia. Dia lahir dari seorang perempuan yang bernama Maria. Maka Yesus itu 100% Allah dan 100% manusia. Karena Yesus itu dikandung daripada Roh Kudus, maka dia layak menjadi persembahan. Yang mempersembahkan dirinya menjadi domba Paskah itu. Dia yang layak. Malaikat Gabriel berkata kepada Maria, Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi menaungi engkau. Dan selanjutnya, Elisabeth sanakmu itu pun sudah mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya ini, dan ini bulan yang ke-6 baginya. Perempuan yang disebut mandul itu. Luar biasa bukan, Amang dan Nina? Keraguan Maria terjawab. Emolonung atau di purbadi lu manggoya binasu mungkin. Maka kalau ada pertanyaan-pertanyaan di luar sana, Yesus anak haram katanya tidak memiliki bapak misalnya, siapa bilang? Yusuf bapaknya. Itu sebabnya Tuhan perintahkan kepada Yusuf. Tuhan memberikan kuasa dan wewenang kepada Yusuf untuk memberikan nama bagi Yesus. Hendaklah engkau memberi nama dia Yesus, Immanuel dalam Matius itu. Bagi tradisi orang Yahudi, hak seorang ayah lah memberikan nama bagi anak. Asing mamolo di Batak, upung na do barjul mangaleo guar. Hidup bayan detik seorang si butit burukku. Turu telepon do tuhuda do tu si matuakku. Satabi bapa do oma satabi mang do inang. Anggoni konaro baik guar nani kude burukku do niku. Ya. Ay moloning perlu do pe mampai guar ba dibayar di mana? Dang nasol menghargai, boleh-boleh saja. Ada asa tabo tuh dah kamang do tinang. Dumo biya makan itu nami budu mag guar siak kamu. Tung siya lagi bahwa pupang guaran. Jangan dong nasalah di sini. Ada setuk siak kamu sudah guare. Nggo bahwa pupang guaran koda. Ikut siya naru sudah guar netor namu kan. Ama ngirine naruh di sebelah tu. Iko bapak na dong babek guarne. Wala dong peguar siak kamu baik kamu mah. Ali ko na dong lu siya namong na. Ido batu dua ni bana among na. Ido. Jala tu ibana do dilek Tuhani. Dang tuita. Sumunod pong na. Tu ibana do ipasa Tuhani mana deh. Asa takas tawo to. Itulah sisi yang baik dari Alkitab ini tentang pemberian nama. Maka kalau ada juga orang di luar sana berkata bahwa tidak mungkin Yesus itu, bagaimana mungkin Maria menjadi hamil kalau tidak berhubungan dengan laki-laki? Sehingga orang tidak percaya dan berkata bahwa peristiwa itu tidak benar. Oh, Allah yang kita percaya itu bukan Allah yang biasa-biasa saja. Dia kerap sekali bekerja, melampaui akal dan pikiran kita. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Saya akan berkata tegas, kalau Allah bekerja dan semua pekerjaan Allah itu bisa kita pikirkan dan bisa masuk akal, saya curiga dia itu bukan Allah. Gitu kan? Kalau semua yang dikerjakan Allah di dunia ini termasuk menciptakan dunia ini
bisa masuk rasional kita, oh dia bukan Allah. Tapi kan pekerjaan Allah itu tidak terselami dengan akal dan pikiran kita ini. Tetapi bukan berarti kalau sesuatu hal yang tidak masuk akal dan tidak rasional, bukan berarti itu tidak benar. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Gabriel berkata, Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Ini pengalaman spiritualitas yang sangat luar biasa, yang sangat dahsyat. Bukankah ini yang kita rindukan dalam hidup kita? Dipenuhi oleh kuasa Tuhan. Amang dan Inang, apa kemustahilan sekarang yang kita pikirkan? Apa hal-hal yang tidak mungkin menurut kita? Pertanyaan Maria ini menjadi keterwakilan dari pertanyaan-pertanyaan logis yang sering kita ajukan kepada Tuhan. Bagaimana mungkin itu terjadi, kata Maria? Ya iyalah. Memang pengetahuan kita kan terbatas. Bagaimana mungkin seorang perempuan yang tidak bersuami, yang masih perawan, bisa hamil? Bukankah seperti itu juga pertanyaan-pertanyaan kita sering kita ajukan kepada Tuhan? Bagaimana mungkin ini terjadi, Tuhan? Saya kan sudah berumur, saya kan sudah tua. Dokter pun sudah vonis saya tidak mungkin hamil lagi. Bagaimana mungkin, Tuhan? Dan seterusnya. Bagaimana mungkinkah Tuhan ini bisa pulih kembali? Usaha saya yang sudah bangkrut ini, sementara semua keluarga dan sahabat meninggalkan saya. Bukankah logika kita cenderung mendominasi pikiran kita daripada iman kita sendiri? Hidup kita ini sering dikuasai oleh logika-logika, sehingga kita lupa kita memiliki iman. Sekali lagi Amang dan Inang, apa kemustahilan yang sedang kita hadapi hari ini? Amang dan Inang katakan dalam hati kita masing-masing, kuasa Roh Kudus dan kuasa Tuhan menaungi kita. Amin. Sehingga apapun kemustahilan yang tidak mungkin, yang selama ini kita pikirkan, dalam nama Tuhan Yesus, semuanya Tuhan berikan kepada kita. Amin. Harus kita renungkan. Bagaimana mungkin itu terjadi, kata Maria? Wajarkah kita bertanya demikian? Oh, wajar. Jangan lihat kemampuan kita, jangan lihat keberadaan diri kita, jangan lihat keterbatasan kita saja. Kita boleh kecil, memiliki kemampuan yang sangat kecil, tapi ingat, kita memiliki Tuhan yang maha besar. Ini yang harus kita imani. Yang terakhir, menerima apa yang ditentukan Allah. Pesan ketiga dari khotbah ini mengajarkan kita bagaimana kita membangun sikap yang terbaik ketika kita menghadapi kenyataan kehidupan yang tidak sesuai yang kita inginkan. Apa yang diterima Maria tidak mudah. Tidak mudah. Sebab dia akan berhadapan dengan pandangan miring negatif dari keluarga termasuk juga dari masyarakat. Seharusnya kehamilan membawa sukacita, tetapi hamil di luar nikah tentu bukan berita bahagia. Lantas mengapa Maria bisa bersukacita? Kalau kita lanjutkan membaca ayat ini, ayat 46 sampai 55, pujian nyanyian Maria, The Song of Mary, The Magnificat. Maria bersorak-sorak, jiwaku memuji Tuhan, kata Maria. Seperti nyanyian pujian Hana dalam 1 Samuel itu. Mengapa Maria sanggup bersukacita memuji-muji Tuhan dalam situasi yang sangat tidak menyenangkan? Maria sadar betul siapa dirinya di hadapan Tuhan dan siapa Tuhan yang dia percayai. Itu sebabnya Maria berkata, sesungguhnya aku inilah hamba Tuhan. Amang dan Inang, inilah kualitas kekristenan yang paling luar biasa. Inilah nilai yang paling hakiki dalam kekristenan kita. Ya, kalau kita tidak menyadari diri kita adalah hamba di hadapan Tuhan, kekristenan kita itu runtuh sama sekali. Hamba. Aku ini adalah hamba Tuhan. Kalau disebut hamba, ini menunjuk kepada hidup yang kita miliki hari ini bukan milik kita.
Hidup kita ini, diri kita ini bukan milik kita, tapi hanya milik Tuhan kita. Itulah hamba. Seorang hamba itu dapat diperlakukan oleh tuannya dengan sesuka hatinya. Itulah hamba. Dia tidak berhak atas dirinya, dia tidak berkuasa atas dirinya, tetapi yang berkuasa atas dirinya adalah tuannya. Itulah hamba, terutama dalam konteks perjanjian baru. Kalau seseorang telah dibeli menjadi hamba, menjadi budak di rumahnya untuk sekian tahun misalnya, itu milik tuannya itu. Dia tidak berkuasa atas hidupnya, Tuhan yang berkuasa atas dia. Ya kita adalah hamba Tuhan. Kita milik Tuhan, kita telah ditebus dengan darah yang mahal. Maria berkata, aku ini adalah hamba Tuhan. Supaya kita sadar, Amang dan Inang, inilah kualitas diri, nilai yang paling tinggi dalam kekristenan. Kebenaran Kristus yang paling dalam dan paling mendasar ada pada nilai kehambaan kita. Kita bisa pejabat di luar sana, kita bisa hebat di luar sana, luar biasa. Tapi di dalam gereja ini, di hadapan Tuhan, kita adalah hamba. Makanya sekali lagi Amang dan Inang, maaf kalau khotbah saya ini keras. Apalagi kalau sudah berhadapan dengan Tuhan, terutama di gereja, silakan tinggalkan atribut-atribut keduniaan kita. Ya. Kita tinggalkan, kita lepaskan. Agar kita sadar bahwa kita adalah hamba Tuhan. Asa Allah kita marhubas. Supaya kita mau melayani Tuhan. Supaya kita mau taat kepada Tuhan. Sekalipun kita mungkin di luar sana sebagai seorang yang hebat dan orang banyak memuja-muja dan memuji kita, tapi di hadapan Tuhan letakkan, posisikan dan tempatkan diri kita sebagai hamba Tuhan, supaya kita taat menerima apa yang ditentukan oleh Tuhan. Asal ada suku-suku di kita, bah, naso di boto Tuhan do jenderal, ya Tuhan tahulah. Tuhan tahulah kita jenderal. Jadi mau jenderal naso ibu disuruh Tuhan ibe kita, mengulau-ulau nah. Apakah Tuhan tidak punya kuasa menyuruh kita, memerintahkan kita untuk melakukan tugasnya dan misinya, sama seperti Maria ini? Kalau kita menyadari diri kita hamba, kita akan taat. Kita akan taat dan ikhlas menerima apapun yang ditentukan oleh Tuhan. Betapapun berat dan sulitnya, betapapun tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena memang pada akhirnya Amang dan Inang, itulah jalan satu-satunya yang dapat menjadikan Yusuf dan Maria menjadi sebuah keluarga yang kudus, bukan saja diberkati, tetapi menjadi berkat. Seandainya Maria tidak taat sebagai hamba, jadilah padaku seperti yang kau inginkan. Thy will be done. Jadilah padaku seperti yang kau inginkan. Luar biasa bukan, Amang dan Inang? Ya. Ini harusnya ada dalam diri setiap orang Kristen yang percaya kepada Tuhan. Thy will be done, jadilah kehendakmu. Sekalipun itu tidak menyenangkan, sekalipun itu berat, sulit, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetapi sebagai hamba, kita harus menerimanya dengan lapang dada. Sekalipun tidak seperti yang kita bayangkan. Karena pada akhirnya, keluarga Maria dan Yusuf menjadi keluarga yang diberkati dan memberkati banyak orang. Rencana Tuhan terwujud. Maria dan Yusuf menjadi alat di tangan Tuhan. Sekalipun Maria perempuan yang sederhana, yang miskin, dari kota yang mungil, Nazaret, yang tidak memiliki apa-apa sama sekali. Tetapi Tuhan pilih. Bukankah hidup yang luar biasa? Itu hidup yang kita inginkan. Hamba, itulah diri kita. Udah maju kita madok, akamang do tinang. Na poso ni debata doa. Udah maju kita madok songon. Na poso ini debata. Semua kita katakan itu. Hamba Tuhan. Lumu bimahita kamang inang kaparhada do di tonga-tonga ni huriaw. Yon gomos do hupangi. Hatubat do hita di huriane. Hatuban di debata. Ini hamba-hamba Tuhan. Kalau kita menyadari kita hamba Tuhan, terutama pelan-pelan di gereja, betapapun tingginya jabatan kita di luar sana, ingat, hamba
hamba Tuhan. Tomu ruasi di bagasan las di roha sudi. Layani tamu-tamu Tuhan ini dengan baik. Kita layani gereja ini dengan baik. Sebagai hamba Tuhan. Ini gereja Tuhan, milik Tuhan. Warna hamba berhobas. Wah masalah rohani. Nak punasa. Pesta itu kan. Anggo berhobas begitu dah. Dak pola tari dah dipudi di marhobas ini. Luja. Asal madinggan ulau ni. Bertanggung jawab. Asa sangap nak punasa ulau ni. Hasu hutub bulu ni. Di batadu hasu hutub bulu. Semua jemaat ini tamu Tuhan. Yang diundang Tuhan. Kita pelayan-pelayannya. Yang harus melayani. Supaya Tuhan dipermuliakan jemaah. Hari-hari ini harus kita renungkan. Supaya kita semakin sadar keberadaan kita di gereja. Terutama dalam kehidupan kita semua. Kita adalah hamba Tuhan. Supaya kita dapat menerima apa yang ditentukan Tuhan bagi kita. Penuh dengan ketaatan dan keikhlasan. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebaikan dan kasih setia Tuhan. Firman-Mu di minggu Advent ketiga ini mengajak kami merenung betapa Tuhan sangat mencintai dan mengasihi kami. Dosa yang telah memenuhi hidup kami dan membawa kami kepada kematian dan kebinasaan. Ternyata Tuhan datang dan memberikan Kristus anakmu menjadi juru selamat kami. Itulah sukacita besar kami. Agar kami semakin menyadari betapa gelapnya dan suramnya masa depan kami karena dosa itu. Tetapi firman-Mu mengingatkan kami, kasih-Mu jauh lebih besar, agar kami senantiasa bersukacita dan berharap. Tetapi yang lebih utama dari semuanya itu, kami menempatkan diri kami menjadi hamba di hadapan Tuhan. Agar kami betul-betul dengan taat, penuh dengan kesetiaan. Menerima apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Sekalipun itu tidak menyenangkan, bahkan terlalu berat dan terlalu sulit bagi kami. Tapi kami percaya, rancangan Tuhan jauh lebih hebat dan luar biasa bagi kami. Tuhan pakai kami menjadi alat kebenaran-Mu, sama seperti Maria menjadi alat di tangan Tuhan. Mewujudkan rencana-rencana Tuhan yang sangat luar biasa. Betapapun lemahnya, terbatasnya kami percaya Tuhan dapat pakai kami. Selama kami membuka diri kami dan mau Tuhan pakai lebih dan lebih lagi. Berkati seluruh jemaat-Mu. Setiap keluarga mereka masing-masing. Tuhan curahkan damai sejahtera, sukacita dan kebahagiaan. Pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi yang Tuhan izinkan, kiranya menjadi alat di tangan Tuhan. Untuk semakin mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Tuhan berikan kekuatan dan iman untuk menghadapi setiap tantangan kehidupan. Di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan. Tuhan sinari hati dan pikiran kami untuk terus berharap dan beriman kepada Tuhan. Agar kami tidak sesat dan keliru. Di tengah-tengah banyaknya tantangan-tantangan yang kami hadapi. Derasnya perubahan oleh kemajuan zaman ini. Berikan kesembuhan bagi jemaat-Mu yang sakit. Hibur mereka yang berduka. Tuhan kuatkan yang lemah. Tuhan berkati setiap anak-anak dalam pertumbuhan mereka. Bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Tuhan berikan hikmat bagi orang tua untuk mendidik dan mengajar penuh dengan kasih. Tuhan berikan juga. Dan Tuhan bimbing serta Tuhan sertai anak-anak-Mu yang di sekolah, yang sudah bekerja. Tuhan berikan juga pekerjaan bagi jemaat-Mu yang mencari pekerjaan. Bapa yang baik di surga, kami pun berdoa bagi jemaat-Mu yang menantikan pasangan hidupnya. Tuhan Maha Memberi, tepat pada waktunya Tuhan akan mempertemukan jodoh yang tepat, pasangan hidup yang setia bagi mereka. Bagi keluarga yang menanti-nantikan buah hati, apa yang telah diperdengarkan oleh firman-Mu pada kami hari ini, sama seperti Elisabet perempuan yang mandul itu, pun Tuhan berikan karunia, mengandung seorang anak laki-laki yaitu Yohanes Pembaptis, menjadi inspirasi iman bagi kami untuk terus berharap, terutama bagi keluarga-keluarga muda yang menantikan anak di tengah-tengah keluarga mereka, untuk terus berharap dan beriman kepada Tuhan. Tuhan berikan indah pada waktunya. Tanamkan dalam hati kami bahwa tidak ada yang mustahil di hadapan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.
bernyanyi dan memberikan persembahan.
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.